Nah, saya sekarang mau jelaskan teorinya aja, teman-teman ya, tentang e-performance. Oke, teman-teman, kalau Anda sudah launching aplikasi kalian, ya, aplikasi kalian di launching di Play Store, maka nanti di Play Store kalian bisa mendapatkan dashboard, melihat dashboard. Nah, dashboard ini berisi berbagai macam vital informations, ya, vital informations kayak crash rate, ANR rate. Ada yang tahu ANR itu apa? Ada yang tahu ANR? Singkatan ANR? Nggak tahu ya? Apa? Application not responding. Pernah lihat ya? Application not responding? Pernah ngalamin gini nggak? Pernah lihat UI ini nggak? Application not responding, ya, teman-teman. Ya, ANR ini salah satu nightmare bagi developer. Ya, dan salah satu sumber kalian dapat bintang satu di Play Store. Ya, application not responding. ANR ini gara-gara apa? Mungkin ada looping abadi yang terjadi di app kamu, ya, di thread utama, lagi-lagi di thread main, ya kan, di UI thread, atau bisa jadi ada exception yang nggak kalian handle dengan proper, ya. Jadi itu bisa terjadi ANR. Jadi ANR-nya adalah ada vitalnya ya, bahkan ya teman-teman ya, Anda bisa perhatikan di layar sebelumnya tadi ada vitalnya ANR crash. Oh ini sorry nggak kelihatan di sini ya. Jadi ada dashboard vitalnya untuk ANR rate-nya. Kemudian excessive wake up itu adalah aplikasi kalian itu nyala terus, ya, nyala terus, makan resource. Contoh, kalian main sensor nih, tapi sensornya nggak dimatikan di background, jualan terus sensornya. Itu excessive wake up juga. Stuck wake locks, ya, stuck wake locks, ya. Jadi nggak bisa wake atau nggak bisa sleep, ya, aplikasi kalian dan sebagainya. Jadi kalau Anda sudah publish di Play Store, keuntungannya adalah Anda bisa lihat berbagai macam vitals, informasi vital terkait aplikasi. Karena ini hal yang penting. Oke, tadi ya saya sudah bahas ya ANR. Nah, bagaimana cara memprevent ANR? Satu, kalau Anda punya coding yang complicated, yang kompleks, ya, taruh aja di background thread. Jangan taruh di main thread. Gunakan intent service, async task handler, atau apa itu yang kemarin kita coba di view model, coroutine ya, coroutine ya, dan kawan-kawan. Oke, ya, jadi itu. Selalu cek vital kita terkait ANR di Google Play Console dan enable app optimization. Nah, saya akan bahas optimization habis gini. Nah, silakan coba dibuka ini ya, teman-teman ya. Coba dibuka em, ini Gradle kamu ya. Silakan dibuka Gradle Gradle kalian, Gradle modul. Nah, perhatikan di build types. Apakah ada tulisannya is minified enable? Ada? Is minified enable sama dengan false? Itu kalian jadikan true. Oke? Is minify enable sama dengan true. Yang kedua, is string resources, sorry, sorry. Is string resources kalian jadikan true. Oke? Dua ini silakan, dua opsi ini silakan dijadikan true, teman-teman. Is minify enable sama dengan true, ini dinamakan Android obfuscation. Apa itu? Android obfuscations adalah proses di mana codingan kamu dibuat susah untuk dibaca. Ya, jadi nanti kelasnya itu diacak, metodenya diganti teksnya, macam-macam deh. Pokoknya codingan kalian dibuat supaya susah dibaca. Loh, kenapa demikian, Pak? Karena teman-teman, APK, .apk itu bisa di reverse engineer. Pernah dengar reverse engineer? Ya. Kalau kalian punya APK, ya kan? Itu kalian bisa reverse engineer jadi codingan di Kotlin Project Android Studio. Bisa kamu buka di Android Studio. Ya, misalkan Anda download game APK dari internet.
Nah, Anda bisa reverse engineer APK tersebut, lalu kalian lihat, buka di Android Studio, dan kalian bisa lihat isi codingannya. Ngeri apa enggak? Ngeri ya? Karena hacker bisa mempelajari cara kerja program kalian dan bisa menemukan cara membobol program kalian. Itu yang dinamakan dengan reverse engineer. Nah, untuk setidaknya menyusahkan mereka, silakan isminify-nya di enable. Ya. Terus yang kedua, isString resources sama dengan true, ini gunanya adalah untuk mengecilkan ukuran APK. Ya, mengecilkan ukuran APK. Jadi kalau Anda mau generate APK, itu caranya build generate app bundles, APK, generate APK. Itu kayak gini caranya teman-teman ya. Eh, build generate app bundle or APK. Nah, ini generate APK, misalkan saya klik generate APK. Nah, kalau sukses, oh sorry, sorry, is unresolved issue. Oke, saya ada yang salah. Saya ada yang salah ketik kah? Oh, sorry, sorry. Saya belum synchronize now. Maaf. Bentar ya, saya synchronize dulu. Saya ulangi lagi ya. Build generate app bundle, generate APK. Ya. Nah, teman-teman, ini adalah proses untuk building APK kita. Jadi nanti Anda bisa temukan APK-nya di foldernya. Nah, perhatikan kalau isminify-nya di apa namanya? Di set true, maka ada perbedaan yang signifikan terhadap ukuran file. Ya, Anda bisa lihat di sini ya. Jadi ukuran pas debug 7 mega aplikasi kita waktu di build untuk versi rilis reduce jadi 1,9. Lumayan ya kan? Ukurannya mengecil. Oke. Nah, ini adalah beberapa ANR vital teman-teman ya. Maksud saya dashboard konsolnya Google Play itu punya dashboard untuk memonitor Android not application not responding ANR ya. Jadi ada ini ada real time ANR-nya, ada berapa kali orang mengalami ANR hari ini today, oh ada 8 kali 9 kali report gitu kan. Jadi ini yang harus diperhatikan. Ya, kenapa kok di bagian ini ada ANR-nya? Oke. Excessive backup tadi saya katakan eh, apa namanya, aplikasi kalian terlalu sering wake up memakan resources dari smartphone pengguna, dan ini harus menjadi perhatian. Kenapa? Karena baterainya drainnya cepat, ya bisa suffer ya, baterai life-nya bisa ke suffer. Nah, makanya itu perhatikan bahwa excessive backup ini perlu di penanganan yang lebih serius. Oke. Nah, ini juga sama background network usage. Misalkan Anda bikin aplikasi semacam Spotify yang setiap saat selalu connect ke internet, ngambil data terus-menerus, sehingga secara nggak sadar paket datanya penggunanya berkurang banyak karena Anda connect ke internet terus-menerus. Oke, jadi harus diperhatikan ya. Jadi excessive backup, kemudian excessive background network usage, ini juga menjadi perlu perhatian khusus. Aplikasi Anda terlalu sering menyedot megabyte ya. Kemudian apps launching time itu seberapa cepat aplikasi dijalankan pada saat kondisinya cold start, mati ya, belum nyala sama sekali, serta pada saat dia pindah dari background ke foreground ya. Ini app launching time. Ada beberapa aplikasi yang memang sengaja didesain kalau dia pindah ke background lalu dia muncul lagi ke foreground, semuanya akan di restart ulang. Di create-nya di on create-nya dipanggil lagi, semuanya di restart ulang. Nah, itu aplikasi yang menurut saya sangat menjengkelkan. Ya, ada lagi yang kalian terpaksa ditendang keluar, di lockout. Ya, walaupun saya hanya buka WhatsApp sebentar, lalu balik lagi ke aplikasi tersebut, saya ketendang keluar, ke lockout. Jadi harus login lagi. Ada yang kayak begitu, teman-teman. Ya, jadi itu menjadi perhatian khusus ya, karena mempengaruhi UX. Ya, improve apps launching time, jadi initialize only objek yang dibutuhkan. Teman-teman, apalagi kalau Anda punya banyak objek, tidak semuanya harus dibuat
di dalam main activity ya, ada kalanya dibuat jika dibutuhkan saja. Oke. Avoid nested layout if possible. Tahu ya nested layout ya? Layout di dalam layout. Contoh pakai include ya. Mungkin Anda pernah dengar include, memasukkan layout di dalam layout ya. Move all resources initialization so that the app can perform it lazily on different threads. Jadi tidak semua resource perlu di-initialize pada saat yang bersamaan. Anda bisa initialize secara bergantian atau bersamaan tetapi di thread yang berbeda. Ya. Maksudnya apa? Contoh, aplikasi kayak Shopee, silakan dicoba dibuka Shopee kamu, ya kan? Itu langsung muncul nggak app-nya? Langsung muncul ya. Tapi ada beberapa produk yang masih blank ya, masih putih gitu ya. Kenapa? Karena dia sedang loading. Tapi nggak minimal, minimal kerangkanya, frameworknya atau aplikasi UI structure-nya udah kelihatan gitu ya. Jadi user nggak perlu menunggu. Kalau kamu bikin usernya menunggu sampai seluruh produknya terlihat 100%, nah itu makan waktu yang lama. Ya, makanya itu kita taruh di thread yang berbeda. Yang penting tampilkan UI-nya dulu, isi produknya belakangan ya, berjalan sambil berjalannya waktu. Oke. Nah, itu ya bagian yang ketiga. Nah, sekarang saya akan pindah ke bagian yang keempat, yakni app security. Ya, nah teman-teman selalu gunakan app chooser jika memungkinkan. Ya, artinya kalau Anda kerja pakai intent filter, implicit intent, di mana user bisa membuka aplikasi lain gitu ya. Contoh-contoh, misalkan Anda punya apa ya PDF ya, aplikasi Anda bisa generate PDF. Nah, kemudian user boleh membaca PDF tersebut. Nah, akan lebih baik kita mengizinkan user untuk memilih aplikasi PDF reader sukaannya dia. Ya, PDF reader sukaannya dia. Daripada kita menunjuk ke satu aplikasi khusus untuk membaca PDF tersebut. Ya. Dengan menunjukkan bahwa user boleh memilih app, ini sekaligus menunjukkan bahwa kalian tidak apa berurusan dengan informasi sensitif ya atau terkait security issues. Ya, artinya kita membebaskan user membuka menggunakan app apapun. Gitu ya teman-teman ya. Jika memungkinkan selalu pakai app chooser. Kita sudah pernah bikin ini ya, app chooser di materi implicit intent di NMP ya, seperti yang Anda lihat, kita punya intent implicit, action send. Kemudian untuk membuat chooser, kita bisa menggunakan intent.createChooser. Ya, intent.createChooser. Ini sudah pernah kita coba ya, bikin di NMP.